Silakan duduk. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita membahas Markus pasal ke-5 ayat pertama hingga ke-20. Dan kita akan membahas sebuah topik yaitu tentang not beyond God grace and mercy. Yaitu tentang kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan setiap orang tanpa terkecuali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melayani orang yang kerasukan roh jahat itu adalah bagian dari pelayanan pendeta-pendeta, termasuk saya ketika ada di Indonesia. Selama 6,5 tahun saya ada di sini, saya belum pernah mengalami atau menemui satu kasus pun orang kerasukan setan. Itu pengalaman saya di Aussie. Selama 6 tahun lebih, belum ada satu kasus pun orang yang kerasukan setan yang saya layani di sini. Tetapi ketika saya dari Indonesia, pelayanan kepada orang kerasukan setan itu menjadi sesuatu yang sering dilakukan, sering terjadi. Pertanyaannya adalah kenapa bisa demikian? Kenapa di Indonesia ada banyak kasus orang kerasukan roh jahat? Kenapa di Aussie tidak ada kasus yang terjadi? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita hidup di satu negara dengan culture barat yang dikatakan sebagai sekular, negara yang sekuler. Negara yang bisa dikatakan tidak lagi banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika kita bicara Alkitab, menafsirkan perikop yang bicara tentang orang kerasukan, ada pendeta-pendeta tertentu yang tidak percaya. Bahkan ada gereja yang tidak lagi percaya dan menafsirkan bahwa peristiwa kerasukan setan yang terjadi dalam Alkitab itu bukan kerasukan setan. Itu adalah penyakit. Itu adalah sakit secara fisik. Atau mungkin mental illness, itu ada orang sakit jiwa. Atau mungkin psychological illness, penyakit psikologis. Bukan kasus kerasukan setan. Nah, banyak orang yang bertanya tentang hal ini. Dan saya cukup lama menggumuli. Kenapa ya? Kenapa negara sekuler seperti Australia, Amerika, negara barat, kasus orang yang kesurupan, kerasukan setan sepertinya minim sekali. Beda sekali dengan orang yang lahir, beda sekali dengan yang ada di negara misalnya di Asia Tenggara, kemudian di Timur Tengah atau di Afrika. Kenapa di situ ada banyak kasus orang yang kerasukan? Nah, setelah saya menganalisa, barangkali kemungkinannya ada dua. Kemungkinan pertama adalah kita kurang familiar dengan apa yang dicatat di dalam Perjanjian Baru. Di mana pada waktu itu, kisah orang yang kerasukan setan adalah sesuatu yang sangat nyata dan senantiasa terjadi. Pada zaman Tuhan Yesus, orang-orang Israel pada waktu itu memang percaya kepada Tuhan dan juga kepada roh jahat atau kepada setan. Di mana Tuhan bekerja, di situ setan bekerja. Itu prinsip. Di mana Tuhan bekerja, di saat itu juga setan juga bekerja. Tetapi bagi negara-negara yang sekuler, termasuk diantaranya Australia, cara setan bekerja, modusnya itu beda. Modus operandi setan bekerja untuk negara sekuler seperti Australia, dengan contohnya seperti di Indonesia, itu beda. Bedanya di mana? Kita hidup di negara di mana banyak orang yang tidak lagi percaya Tuhan. Jadi cara setan bekerja di negara seperti Australia ini adalah apa? Yaitu dengan cara lain. Cara lainnya apa? Yaitu pertama, spirit of individualistis. Manusia menjadi begitu egois, mementingkan diri sendiri, tidak berpikir tentang orang lain. Kedua, materialisme. Manusia digoda oleh setan dengan segala macam kemewahan, dengan segala macam kekayaan. Jadi fokusnya hanya mengejar materi, mencari uang sebanyak-banyaknya. Sikap serakah itu menjadi sesuatu yang membelenggu kehidupan banyak orang. Yang berikutnya adalah apa? Yaitu spirit of hedonism. Yaitu hidup hanya memuaskan nafsu. Pesta pora hanya memuaskan segala keinginannya. Lalu yang lain, yaitu ateisme. Menanamkan prinsip ke dalam diri manusia-manusia di zaman modern ini bahwa Tuhan itu tidak ada. Dunia spiritual, dunia roh itu tidak ada. Dan satu lagi yaitu melalui LGBTQ. Lesbi, gay, segala macam bentuk transseksual, transgender dan sebagainya. Itu adalah cara setan bekerja di negara-negara sekuler, di negara-negara modern.
Sehingga hari ini terjadi confuse antara gender. Ini laki-laki, ini perempuan, atau ini setengah laki-laki, atau setengah perempuan. Anak kecil aja sekarang menjadi bingung. Itu menjadi sebuah bahaya besar. Dan itu ada cara setan bekerja di negara-negara sekuler. Jadi itu kurang lebih alasan pertama. Alasan kedua adalah di negara-negara sekuler tidak lagi banyak orang yang terlibat dengan kuasa okultisme atau menyembah berhala. Negara-negara sekuler seperti Australia dan negara modern sekuler, kita nggak melihat banyak orang yang sedang menyembah berhala, patung-patung. Atau yang kwamia, atau yang main dukun. Nggak ada. Sehingga kesempatan untuk setan merasuk seseorang itu menjadi sangat minim. Karena salah satu cara setan merasuk orang adalah melalui segala sarana. Penyembahan berhala, main dukun, main mistis, jimat, susuk. Itu ada cara, celah, pintu bagi setan untuk merasuk seseorang. Jadi ketika kita hidup di negara sekuler yang tidak melakukan penyembahan berhala, tidak lagi pergi ke dukun dan sebagainya, kesempatan untuk setan merasuk seseorang itu menjadi lebih minim. Beda dengan di Indonesia, beda dengan di Timur Tengah, beda dengan di Afrika. Karena di negara-negara seperti ini, praktek perdukunan, penyembahan berhala itu sesuatu yang sangat umum mereka lakukan sehari-hari. Sehingga setan memiliki banyak kesempatan untuk merasuk orang. Pelayanan untuk orang yang kerasukan roh jahat itu pelayanan yang sangat melelahkan. Melelahkan secara fisik, melelahkan secara emosi, mental, dan spiritual. Dan ternyata ketika kita ada di sekolah Alkitab, belajar untuk menjadi pendeta, kita nggak dipelengkapi pelayanan kepada orang yang kerasukan setan. Saya nggak diajari tentang itu. Jadi ketika di dalam pelayanan selama puluhan tahun, banyak trial and error yang terjadi. Yang saya tidak pernah alami sebelumnya. Contoh misalnya, beberapa kali misalnya ketika dipanggil ada orang yang kerasukan. Lalu dipanggil. Tengah malam ketika dipanggil. Ketika saya udah siap mau jalan, mau pergi, anak saya tiba-tiba mungkin mimpi buruk. Nangis, panggil mama, panggil papa. Saya nggak tahu. Tapi ternyata itu ada cara setan mengganggu. Ketika kita mau melayani, setan bisa dengan cara tertentu mengganggu fokus kita, konsentrasi kita. Lain peristiwa ketika saya mau pergi, tiba-tiba ban mobil itu kempes. Sehingga mobilnya nggak bisa jalan. Itu cara setan bekerja. Itu belajar dari pengalaman. Dari hal-hal yang kita tidak tahu, tapi Tuhan berikan hikmat sehingga pada akhirnya kita mengerti. Contoh lain, beberapa kali ketika pergi melayani orang kerasukan. Misalnya ada satu jemaat yang punya konveksi, itu jahit. Jadi beberapa pegawai dan dia punya mes. Ada satunya kerasukan. Waktu kita sampai ke sana, ada banyak orang pegangin. Anak cewek kecil, tapi tenaganya luar biasa. Dipegangin oleh banyak orang. Nah, di situ ada orang muslim sedang baca surat Yasin. Bukan surat, ayat-ayat kursi. Itu ayat untuk usir setan. Itu lagi baca. Ada orang Buddha di situ juga lagi doa. Nah, ada yang kadang punya Kristen, di situ dia lagi doa. Nah, ketika kita datang, kita pikir, ini orang kerasukan tenangannya begitu besar. Banyak orang pegangin. Wah, kita dibantu. Padahal itu kesalahan besar. Ketika kita melakukan pelayanan kepada orang kerasukan, kita harus lakukan di dalam kelompok orang-orang yang seiman. Karena ternyata ketika kita layani berjam-jam, setannya nggak keluar-keluar. Udah sampai tengah malam nggak keluar-keluar. Baru akhirnya cukup lama setelah peristiwa itu, baru saya tahu ketika kita melakukan pelayanan kepada orang kerasukan, lebih baik kita bawa tim yang semua seiman. Jangan campur aduk dengan orang yang punya kepercayaan yang lain. Setannya itu akan keluar masuk atau nggak akan tuntas. Pengalaman belajar pengalaman tentang hal itu lagi. Dan ada banyak pengalaman-pengalaman yang sebetulnya ya berjalannya waktu Tuhan mengajari. Karena itu nggak diajarin. Nggak ada ilmu khusus tentang mengusir setan, nggak ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, poin saya adalah bahwa peristiwa kejadian kerasukan setan itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang betul-betul fakta, terlepas dari kita percaya atau tidak. Nah, mari kita berfokus kembali kepada apa yang mau dikatakan di dalam perikop kita hari ini, saudara. Apa sih prinsip yang Tuhan mau kita belajar dari perikop kita hari ini? Ada 3 hal. Pertama, tidak ada seorang pun yang berada di luar jangkauan Tuhan.
Itu prinsip pertama yang kita pelajari dari Markus pasal ke-5 ini. Tidak ada seorang pun yang lepas atau terlalu jauh dari jangkauan kasih karunia dan belas kasihan Tuhan. Itu yang kita pelajari dari ayat pertama hingga ayat ke-5. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin banyak sekali orang yang sudah putus asa dengan orang kerasukan setan ini. Dan ketika kita membaca ayat pertama hingga ayat ke-5, kita mungkin bisa mengerti alasannya. Mengapa orang sudah putus asa terhadap nasib orang kerasukan setan ini. Saya bacakan ayat pertama hingga ke-5. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Bapak Ibu Saudara, perhatikan beberapa kondisi tentang orang yang kerasukan setan ini yang dicatat di sini. Pertama, dikatakan ia seorang kafir. Mengapa? Karena daerah Gerasa itu daerah orang kafir. Itulah sebabnya ada peternakan babi di sana. Kita tahu orang Yahudi menganggap babi itu binatang haram. Sehingga di daerah Israel itu tidak ada peternakan babi. Yang ada itu di dua dari wilayah Israel. Nah, Gerasa ini adalah wilayah di dua Israel. Daerah disebut sebagai kafir. Karena di situ banyak orang yang bukan orang Israel dan di situ ada peternakan babi. Jadi pertama, orang yang kerasukan ini adalah seorang kafir. Kedua, dia bukan hanya orang kafir, tapi dikatakan dia juga seorang yang tidak tahir, tidak suci. Mengapa ia tidak suci? Karena ia hidup di kuburan. Dan orang Israel memiliki pemahaman bahwa orang yang menyentuh mayat atau orang yang ada di kuburan itu ada orang yang tidak tahir. Jadi orang ini ada orang kafir, orang ini juga adalah orang yang tidak tahir atau tidak suci. Ketiga, apa kondisi dari orang ini? Dikatakan orang ini kerasukan setan. Dikatakan ada banyak roh jahat yang ada yang merasuk tubuh dari orang ini. Keempat, orang ini hidup terasing. Ia tidak memiliki kontak dengan manusia yang lain. Ia hidup terasing. Ia tidak hidup di dalam komunitas. Ia putus hubungan dengan keluarga. Ia putus hubungan dengan masyarakat. Ia hidup terasing. Kelima, apa kondisi dari orang ini? Dikatakan orang ini ganas. Itulah sebabnya orang berusaha untuk mengendalikannya dengan rantai. Karena dia begitu ganas. Berikutnya, ayat yang ke-6. Orang ini memiliki kekuatan supranatural. Itulah sebabnya dikatakan ketika orang-orang berusaha untuk mengikatnya dengan rantai, dikatakan semua rantai itu diputuskannya. Dia memiliki kekuatan supranatural. Kekuatan yang di luar dari manusia biasa. Berikutnya dikatakan, orang ini menderita sepanjang waktu. Dikatakan apa? Siang malam ia berlari telanjang di kuburan. Siang malam, padahal tengah malam di daerah Palestina itu dinginnya luar biasa. Tapi dikatakan dia telanjang. Berlari ke sana kemari. Menderita sepanjang waktu, siang dan malam. Lalu yang ke-8. Orang ini cenderung untuk merusak, menyakiti dirinya sendiri. Dikatakan bahwa roh-roh jahat yang merasuk dirinya itu membuat dia melukai dirinya dan memukul dirinya dengan batu. Berusaha selalu senantiasa menyiksa dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat semua kondisi-kondisi yang digambarkan tentang orang yang kerasukan ini, maka kita melihat seorang pribadi yang beyond hope. Yang sudah tidak punya harapan. Yang sudah tidak bisa ditolong apa-apa. Tapi di dalam bagian ini kita belajar Tuhan menyatakan belas kasihan dan pertolongannya kepada orang yang kerasukan ini. Ini menjadi prinsip pertama yang kita pelajari di bagian ini. Bahwa tidak ada seorang pun yang di luar dari jangkauan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan bisa menjangkau siapa saja.
Sekalipun orang itu merasa dirinya begitu bobrok, sudah tidak ada kesempatan untuk dipulihkan lagi. Tuhan sanggup memulihkan. Ada orang merasa dirinya begitu jauh dari Tuhan, begitu bobrok, begitu berdosa, sehingga tidak mungkin Tuhan akan mengampuni atau memulihkan hidupnya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Paulus pernah berkata di dalam 2 Timotius, di antara semua orang berdosa, aku yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Dan Tuhan telah menyatakan belas kasihannya kepadaku. Ini prinsip pertama. Tidak ada seorang pun yang lepas dari jangkauan kasih karunia Tuhan. Never give up. Never lost hope. Karena Tuhan di dalam anugerahnya tidak pernah akan membiarkan orang binasa. Tuhan kasih karunia-Nya, anugerahnya, keselamatannya berusaha untuk menjangkau semua orang. Ini prinsip yang pertama yang kita pelajari di sini. Yang kedua, di dalam perikop ini hal yang kedua yang kita pelajari adalah Yesus berkuasa atas setan. Tuhan Yesus berkuasa atas roh-roh jahat. Itu dikatakan di dalam ayat ketiga, ayat ke-6 hingga ke-13. Saya bacakan untuk kita semua. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat, supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat bagaimana kuasa Yesus atas setan, atas roh-roh jahat dinyatakan di dalam beberapa ayat ini. Pertama, Saudara, kita melihat adanya physical submission. Setan, roh jahat dikatakan itu sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Dikatakan apa? Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Di sini kita melihat bagaimana sikap setan di hadapan Tuhan. Jatuh tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Kedua, kita melihat ada verbal confession dari setan terhadap Tuhan Yesus. Dikatakan, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Setan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Ada sebuah confession yang keluar dari mulut roh jahat atau mulut setan tentang siapakah Yesus Kristus. Ketiga, Saudara, kita di sini melihat ada sebuah sikap desperation. Ada sebuah sikap putus asa yang dinyatakan oleh setan di sini. Dikatakan, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Terjemahan lain mengatakan, dan dengan keras dan putus asa ia berteriak. Setan menyatakan keputusasaannya di hadapan Yesus. Karena setan tahu nasib akhirnya akan bagaimana. Lalu yang keempat, kita melihat setan memiliki ketakutan akan hukuman Tuhan. Dikatakan apa? Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Ada sebuah ketakutan akan hukuman Allah yang dinyatakan setan di sini. Ketika ia berhadapan dengan Tuhan Yesus. Lalu berikutnya, yang kelima. Setan memiliki jumlah yang sangat besar. Dikatakan, kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Saudara, satu legion itu adalah satu pasukan Romawi yang terdiri dari 6.000 prajurit. Legion itu ada nama korps tentara dari Romawi. Satu legion itu berarti 6.000 prajurit. Jadi kita bisa aware di sini. Ada berapa banyak setan yang ada di dalam tubuh orang yang kerasukan itu. 6.000 setan ada di dalam dirinya, roh jahat dalam dirinya. Yang berikutnya ke-6, kita melihat setan itu memohon kepada Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan? Ia memohon dengan sangat
supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Lalu bagaimana respon Tuhan Yesus? Ayat ke-11 hingga 13. Tuhan Yesus mengabulkan permintaan setan. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat saudara Tuhan Yesus kompromi dengan setan. Tuhan Yesus mengabulkan permohonan setan. Di dalam praktek pelayanan okultisme kepada orang yang kerasukan setan, jangan sekali-kali berkompromi. Ini juga sekali lagi belajar dari pengalaman. Ada sebuah peristiwa. Di gereja yang saya layani sebelumnya GKI Harapan Indah Bekasi. Itu di belakang gereja. Itu ada rumah majelis. Punya pembantu rumah tangga, kesurupan. Yang roh jahat yang merasuk dirinya, itu seorang gadis Chinese. Jadi sekalipun pembantu rumah tangga ini orang Jawa, bahasa Indonesia aja susah, ngomongnya selalu bahasa Jawa. Tapi ketika kerasukan, dia bisa ngomong bahasa Mandarin. Dan bisa nyanyi lagu Mandarin. Nah, ketika saya layan sekitar jam 8 malam saya dipanggil, saya layani. Sebenarnya saya lagi kurang fit. Tapi karena rumah saya juga nggak terlalu jauh dari gereja, saya datang, saya layani. Sampai jam 10 lebih masih belum tuntas. Dan saya udah mulai mual karena kondisi lagi kurang fit. Nah, saya telepon teman saya, rekan pendeta. Dia kebetulan lagi rapat di Ukrida, di Tanjung Duren, itu kantor sinode. Saya tanya, udah pulang belum? Dia bilang, ke dalam perjalanan. Saya bilang, wah ini ada yang kesurupan nih, saya udah gak kuat nih. Akhirnya tunggu rekan pendeta itu datang, itu kita layani. Nah, di tengah-tengah udah layani, akhirnya seolah-olah setan ini nyerah, roh jahat ini nyerah. Dia bilang, saya mau keluar, saya mau keluar. Tapi tolong antar saya ke depan. Teman-teman saya di depan udah nunggu. Jadi dia minta supaya kita yang akan bawa dia keluar dan sebagainya. Saya dalam hati udah girang. Wah, puji Tuhan, dia udah mau keluar. Udah capek. Tapi tiba-tiba rekan saya, pendeta saya tiba-tiba mengatakan, tidak. Kalau kamu bisa masuk ke sini, merasuk orang ini, kamu juga harus bisa keluar sendiri. Nah, dari situ saya belajar satu hal. Walaupun tidak terjadi, tapi kira-kira apa yang akan terjadi. Kalau waktu itu kita kompromi. Udah, senang kan dia mau keluar kan. Ayo, aku antarin kamu keluar. Ketika antarin keluar, kemungkinan besar roh-roh yang di luar, yang banyak itu akan masuk. Dan akan menjadi lebih repot lagi. Saya belajar satu pengalaman. Jangan sekali-kali berkompromi. Kadang-kadang soal waktu. Kita memang nggak tahu, memang melelahkan, capek. Orang kerasukan itu kita layani itu capek. Tetapi jangan sekali-kali berkompromi. Nah, di sini kita melihat saudara Tuhan Yesus kompromi. Setan minta supaya dia bisa memasuki babi-babi itu. Dan Tuhan Yesus mengizinkan. Nah, jangan bandingkan diri kita dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tahu apa yang akan dilakukannya. Melalui babi-babi itu yang akhirnya terjun ke danau, mati semua babi itu. Tapi setan itu juga berakhir segala pekerjaannya atau aktivitasnya. Prinsipnya adalah jangan sekali-kali berkompromi. Kita bukan Tuhan Yesus. Jadi, tapi yang prinsip yang kita pelajari di sini adalah Tuhan Yesus berkuasa atas setan dan roh-roh jahat. Seperti yang tadi kita lihat. Bagaimana setan begitu desperate-nya di hadapan Tuhan Yesus. Karena dia tahu nasib kekalnya itu sudah final di tangan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari di sini? Prinsip pertama kita pelajari dari perikop ini adalah tidak ada seorang pun yang di luar dari jangkauan kasih karunia dan belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus sanggup memulihkan, menyembuhkan, menyelamatkan siapapun yang dia kehendaki. Kedua, dari sini kita belajar sebuah prinsip bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas setan, atas roh-roh jahat. Tapi
ada lagi satu poin yang harus kita pelajari dari perikop ini adalah apa respon kita? Apa respon kita? Kita harus mengambil keputusan tentang Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Itu yang dikatakan di dalam ayat ke-14 hingga ayat ke-20. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa ayat ini memberitahukan kita tentang berbagai respon orang-orang terhadap peristiwa Yesus mengusir roh jahat. Pertama, kita melihat respon dari orang-orang kampung. Ayat 14 hingga 17 saya bacakan. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota, di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang-orang melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu. Dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saudara, bagaimana respon orang banyak? Apakah mereka happy ketika melihat orang yang kerasukan setan yang sudah begitu lama, yang sudah tidak punya pengharapan? Sekarang sudah waras, sudah berpakaian, sudah duduk tenang, diam. Apakah mereka happy? Dikatakan pertama respon mereka adalah mereka takut. Mereka takut kepada kuasa Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Kedua, dikatakan apa? Mereka kesal. Mereka upset. Karena apa? Karena mereka kehilangan 2.000 ekor babi. Bapak Ibu Saudara, seekor babi itu harganya mahal. 2.000 ekor babi habis. Gara-gara orang ini, Saudara. Mereka lebih peduli kepada 2.000 ekor babi mereka yang hilang daripada kepada orang ini yang kerasukan, yang di dalam tubuhnya ada 6.000 roh jahat. Mereka lebih memperhatikan kerugian mereka daripada kesembuhan orang yang kerasukan setan ini. Dan apa sikap mereka, apa respon mereka? Dikatakan apa? Mereka mendesak Yesus supaya Yesus meninggalkan daerah mereka. Mereka tidak welcome Tuhan Yesus. Hanya kepada satu orang kerasukan setan aja kehilangan 2.000 ekor babi. Jangan-jangan besok-besok ada lagi orang kerasukan setan. Lama-lama peternakan babinya akan habis. Gara-gara Tuhan Yesus. Maka dikatakan mereka mendesak supaya Yesus meninggalkan mereka. Itu respon orang banyak. Tetapi di dalam perikop ini kita juga melihat respon dari orang yang telah dilepaskan dari roh jahat. Ayat ke-18 sampai 20. Pada waktu Yesus naik lagi ke perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah, dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara, apa respon dari orang kerasukan itu? Ketika ia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, maka ia memiliki hati yang begitu berterima kasih kepada Tuhan. Dia menyadari hidupnya bukan lagi miliknya, tapi milik Tuhan Yesus. Sehingga ia mau mengikut Tuhan, kemanapun Tuhan Yesus pergi. Ia mau melayani bersama-sama dengan Tuhan. Ia mau menyerahkan dirinya menjadi pengikut Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak ingin orang itu mengikuti dia. Tuhan Yesus tidak ingin orang itu menyertai perjalanannya. Karena Tuhan Yesus punya rencana lain, agenda lain atas hidupnya. Apa yang Tuhan Yesus mau dia lakukan? Tuhan Yesus berkata, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Tuhan punya rencana bagi orang ini yang sudah dia sembuhkan. Yaitu Tuhan ingin supaya orang itu kembali ke keluarganya, kembali ke kampungnya, kembali ke saudaranya, dan bersaksi. Menceritakan tentang apa yang sudah diperbuat Yesus atas kehidupannya. Inilah dari orang ini kita belajar tentang apa itu bersaksi. Bersaksi adalah kita menceritakan kepada orang lain apa yang telah dilakukan Yesus atas hidup kita.
Bersaksi adalah kita menceritakan kepada orang lain bagaimana Yesus Kristus telah menyelamatkan kita. Yang telah datang mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, memberikan kita keselamatan, memberikan kita hidup yang kekal. Itu kesaksian. Dan itu yang dilakukan oleh orang yang sudah disembuhkan ini. Apa yang kita pelajari dari perikop ini, firman Tuhan hari ini? Pertama, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dan tidak ada seorang pun yang lepas dari jangkauan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang begitu bobroknya, begitu rusaknya, di mana Tuhan tidak bisa ampuni, di mana Tuhan tidak bisa terima, di mana Tuhan tidak bisa memberikan kehidupan yang baru. Tidak ada seorang pun yang lepas, yang luput dari jangkauan Tuhan. Itu prinsip yang kita pelajari. Dari orang yang kerasukan, yang sudah begitu bobroknya, yang sudah begitu rusaknya, tapi Tuhan sangat memulihkan, menjadikan dia manusia baru. Kedua, dari perikop ini kita belajar tentang kuasa Tuhan Yesus atas setan. Hari ini mungkin kita tidak kerasukan setan, tapi setan dengan segala macam modusnya bekerja untuk membelenggu hidup kita, membutakan mata rohani kita, sehingga kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Setan berusaha untuk menghancurkan kita, tapi Yesus datang untuk memulihkan kita, memberikan kita hidup yang baru. Ia berkuasa atas setan. Dan ketiga, di sini kita belajar dari orang yang sudah disembuhkan itu, bagaimana ia mengambil keputusan dalam hidupnya. Ia mengambil keputusan untuk percaya Tuhan, ia mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, ia mengambil keputusan untuk menjadi saksi Tuhan, menceritakan kepada orang lain apa yang sudah diperbuat Yesus atas hidupnya. Bagaimana Yesus memulihkannya, bagaimana Tuhan Yesus mengampuninya, bagaimana Tuhan Yesus menjadikannya manusia yang baru dengan kehidupan yang baru. Bagaimana dengan kita? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.